أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعه بعلومه في الدارين آمين. An-nuzulu ala Abi Ayyub. Bermula itu turun tinggal ala Abi Ayyub atas Abu Ayyub Al-Ansari. Para sahabat sekalian, kita sekarang masih mengkaji kitab Nurul Yakin pada tema atau pada judul An-Nuzulu ala Abi Ayyub, turun atau tinggal atau singgahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kediamannya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul ketika beliau sampai di Madinah ditakdirkan oleh Allah, sebelum beliau memiliki kediaman sendiri, membangun rumah sendiri, beliau itu mampir ataupun singgah dan tinggal beberapa waktu di rumahnya seorang sahabat Ansor namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Tsumma saru, kemudian berjalan ya Rasul dan sahabat. Wa kullama marru, dan tiap kali lewat ya Rasul dan sahabat ala darin, atas satu rumah min duril Ansori, dari rumah-rumah sahabat Ansor, yatadarra'u, maka merendah dan meminta dengan sungguh-sungguh ya Ansor, bukan yatadarra'u, maka merendah dan memohon dengan sungguh-sungguh ini kepada Rasul ahlua, oleh penduduk atau ya penduduk Dur, atau maksudnya penghuni rumah-rumah tersebut. Ya yang zila, dengan bahwa singgah ya Rasul indahum, di sisi mereka ahluha, wa yahuduna, dan memegang ya ahluha bizimami nakoti, dengan kendalinya utang. Yaqulu, lalu bersabda ya Rasul, ta'u, tinggalkan emuha akan nakoh, wa innaha, karena sesungguhnya nakoh itu makmuratu, diperintah. Jadi Rasulullah SAW setelah beliau sampai di wilayah Yasrib yang kemudian bernama Madinah, sudah di Kuba dan bangun masjid Kuba, kemudian beliau juga melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Kemudian sampailah beliau di tengah kota Madinah. Pada waktu beliau dan para sahabat berjalan di tengah-tengah kota Madinah, tiap kali melewati satu rumah daripada rumah-rumahnya kaum Ansor, maka penduduk rumah itu atau penghuni rumah itu tadrubu,
merendahkan diri dan minta sungguh-sungguh agar Rasulullah itu singgah tinggal di kediaman mereka, dan mereka itu sampai memegang kendali untanya beliau. Ibarat Rasul itu mau dipaksa agar mampir dan singgah serta tinggal di rumah tiap penduduk Madinah tersebut. Namun Rasulullah SAW dengan anugerah kebijakan dari Allah, beliau mengatakan ta'uha fa innaha ma'muratun. Tinggalkan, biarkan unta itu kemana dia bergerak, karena sesungguhnya dia itu diperintah oleh Allah. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah salah satu bentuk kebijakan Rasul, sikap Rasul yang dituntun oleh Allah untuk menghindarkan konflik. Kalau Rasulullah itu memilih sendiri, nanti ada muncul iri dengki. Rasulullah milih nginepnya di rumah si Anu, tidak mau nginep di rumah saya. Dan itu muncul dan akan dikompori oleh kaum munafik, karena begitu Rasul sampai ke Madinah memunculkan musuh baru, yaitu kalangan apa? Orang-orang munafik yang di Mekah tidak ada. Di Mekah tidak ada orang munafik. Di Madinah lah mulai muncul orang-orang munafik. Kalau saja Rasulullah kala itu berhenti di rumah salah sahabat Ansar atas pilihan beliau sendiri, diucapkan oleh beliau sendiri, pasti menimbulkan perpecahan, keretakan hubungan sejauh ke Ansar. Merasa dipilih-pilih, ya, dipilih kasih. Tapi Rasul menyatakan biarkan unta ini, unta uswah kendaraan Rasul itulah yang akan memilih di mana beliau akan singgah dan tinggal. Dengan demikian pilihan unta tidak akan ada ribut. Kenapa? Kalau unta yang milih kok, mau milih siapa? Bukan pilihan Rasul, Rasul ngikut pilihannya unta. Nah, jadi aman. Itu juga menjadi apa? Perbincangan orang munafik dalam hati sialan. Kenapa yang nunjukin tempat singgahnya bukan Muhammad sendiri, tapi untanya? Coba kalau dia tunjuk sendiri kan bisa konflik, ya, rame gitu, akan mulai muncul ketidakharmonisan. Walan tazal, dan tidak berhenti, ya, walan tazal, dan tidak berhenti, ya, naqah itu sairatan berjalan hatta atat sehingga mendatangi ya naqah bibina ibani Adi bin Najari ke halaman rumahnya Bani Adi bin Najjar. Yang bermula Bani Adi bin Najjar itu ahwaluhu, paman-paman dari arah bibinya Rasul. Alladzina tazawaja, itu orang-orang yang menikah, minhum, dari mereka Bani Najjar, Hasimun, oleh Hasim jatuh, yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabarokat, lalu menderum dia naqah bi mahalatin, di suatu tempat tinggi, min mahalatin, dari tempat-tempat tingginya Bani Najjar, amama dari Abi Ayyub al-Ansari, di depan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Wa ismu, dan belum namanya Abu Ayyub al-Ansari itu Khalid bin Zaid, Khalid bin Zaid. Wadhalika, dan bermula itu mahallu masjidi, tempat masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifi, yang mulia. Qala, lalu bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, huna, di sini, al-manzilu, bermula tempat tinggal, insya'a, jika menghendaki Allah. Rabbi anzilni munzalam
mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi wa Tuhanku anzil, turun kala lamune akan aku menjalankan tempat turun mubarakan yang diberkahi, wa anta hanya bermula engkau itu khairul munzilin, sebaik-baik zat yang menurunkan. Ini adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Surat Al-Mu'minun ayat tis'in wa isrina. Fahtamala, lalu membawa Abu Ayyub rohlahu akan pelana untanya Rasul, wadu dan meletakkannya Abu akan rohlahu bimandli di dalam tempat tinggalnya Abu Ayyub. Wajah dan datang As'ad bin Zurarah oleh As'ad bin Zurarah, fahada lalu mengambil Ahad bin Zurarah bizima minakoti dengan kendali untanya Rasul. Maka ada dia namai pindahu di sisinya As'ad bin Zurarah, warajat dan keluar wala itu Bani Najjar oleh gadis-gadis Bani Najjar yang pernah halnya mengucapkan dia mereka, nahnu jawaru Bani Najjari ya habbada Muhammadun min jari. Nahnu kami itu jawaru Bani Najjari, gadis-gadisnya Bani Najjar, ya habbada Muhammadun min jarin, alangkah baiknya Muhammad bin Jarin dari seorang tetangga atau seorang yang dekat. Waraja lalu keluar ilahina kepada wala itu Bani Najjar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabda Rasul, atuhbibnani, apakah mencintai lumus kalian yang akan aku? Faqulna, lalu berkata iya. Walaid na'am ya. Waqala, lalu bersabda Rasul, Allah bermula itu ya kamu mengetahui ya Allah, anna qalbi, sungguhnya hatiku itu yuhibbu, mencintai ya qalbi kunna, akan kamu sekalian. Pada saat Rasulullah SAW masuk kota Madinah, dan ketika beliau diminta untuk singgah ke rumah para sahabat Ansor dalam rangka juga supaya tidak ada konflik, beliau akhirnya menyerahkan di mana beliau akan turun itu di tempat di mana unta beliau itu menunjukkan. Dan unta Rasul itu, unta Quswa, tak berhenti berjalan sampai unta itu mendatangi halaman rumah Bani Adi bin Najjar. Yang Bani Adi bin Najjar ini adalah termasuk paman-pamannya Rasul. Dia itu dari kalangan orang-orang yang Sayyid Hashim itu menikah dari kalangan wanitanya Bani Najjar itu. Bani Hashim, Sayyid Hashim itu adalah kakeknya Nabi kita Muhammad. Lalu unta Rasul itu menderung di satu tempat yang tinggi dari tempat-tempat tinggi yang dimiliki oleh Bani Najjar, tepatnya di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa nama Abu Ayyub Al-Ansori? Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid namun kemudian punya kunyah Abu Ayyub Al-Ansori. Wadhalika mahalu masjidih syarif, dan tempat di mana beliau itu untanya menderu, itulah menjadi tempat masjidnya Rasul yang mulia yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah. Itu dulunya adalah tempatnya unta Rasul berhenti dalam perjalanan dari Mekah menuju hijrah Madinah.
Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul beliau bersabda, hahunal manzilu insyaallah, disinilah manzil, disinilah tempat tinggal insyaallah. Dan kala itu beliau berdoa ketika menempati tempat itu, berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhan, tempatkan aku di tempat yang diberkahi, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan. Nah, ini doa ini ada dalam Quran surah ayat 29, termasuk juga doanya Nabi Nuh. Ini sebaiknya diamalkan. Apalagi para santri yang hidupnya itu masih belum ketahuan bakal di mana. Ya, dulu zaman saya mondok itu di Rotori Gedebak, ketika ngaji tafsir Al-Quran surat Nuh, nah ada ayat ini, lalu kemudian ya Kiai menerangkan, Syekhuna Kiai Bisri baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa munzilin, ya paling tidak tiap ada sholat sekali, supaya pas suatu ketika kalau menghendaki kita ditempatkan di suatu tempat, itulah tempat yang barokah. Ini jangan sampai lewat. Karena kita tidak tahu di mana tempat yang paling baik untuk kita. Nah, makanya mulai sekarang sudah dimohonkan kepada Allah. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, turunkanlah aku di suatu tempat turun yang diberkahi, sedang Engkau adalah sebaik-baik dari yang menurunkan. Nah, bagi Rasulullah tempat yang barokah itu yaitu di Madinah Munawwarah, tepatnya di mana unta beliau itu berdiri, dan Rasulullah membangun tempat tinggal di situ. Dan kemudian nanti di dekatnya itu ada masjid namanya Masjid Nabawi yang sampai sekarang ada. Wa tamal Abu Ayyub rahlahu bahwa doa bimanzili, lalu Abu Ayyub membawa pelana untanya Rasul dan peletakannya di rumahnya. Sedangkan Asad bin Zurarah mengambil tali kendali untanya Rasul lalu menjadikan unta itu di dekatnya. Dan keluarlah hadis-hadis Bani Najjar menyambut Rasulullah. Nahnu jawari Bani Najjar, nahnu jawari Bani Najjar, ya habada Muhammad min jar. Nahnu jawari Bani Najjar, ya habada Muhammad min jar. Kami adalah gadis-gadis Bani Najjar, alangkah bagusnya Muhammad itu menjadi tahunan. Ketika itu barajan ilain Rasulullah SAW, faqala, Rasulullah keluar menemui mereka dan beliau bersabda, ahtu bibnani, apa kamu sekalian mencintaiku? Faqulna, maka mereka berkata, na'am ya. Faqala, lalu beliau bersabda, Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbu. Sungguhnya Allah mengetahui, sungguhnya hatiku itu cinta kepada kamu sekalian. Wahtara, dan memilih ya Rasul alaihi salatu wassalam anuzula akan tinggal biddauri di dalam tingkat al-asfali yang bawah min dari Abi Ayyub, dari rumahnya Abu Ayyub, ya guna supaya jadi ya mangzili talai aryaha lebih menyenangkan li roh ali zairi untuk orang yang menziarahi Nabi. Walakin lam yarda, tapi tidak ridho. Iya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu
Dari kakan itu karomatan karena memuliakan li Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima karena segala sesuatu yang mungkin ayusiba akan menimpa akan Rasul minat turabi dari debu alladzi yuhdisuhu yang menjadikannya watul aqdami oleh menginjaknya ya, telapak kaki awil ma'i atau air alladzi yuhraku yang ditumpahkan yang alladzi waktu tabaqam maka sungguh sepakat waktu tabaqam dan sungguh bertepatan angkasorat bahwa pecah min zauji sebab istrinya Abu Ayyub juratun main oleh bejana air bila malam waqama lalu berdiri ya Abu Ayyub bahia dan ia istrinya Abu Ayyub bi fatihima dengan selimut keduanya allati laysa yang tidak ada itulah rumah tetap bagi keduanya wiru oleh selainnya maksudnya oleh selainnya Fatimah yang sahani yang mengusap yang keduanya makan air khawfan karena takut ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walidzalika dan karena itu lam yazal tidak berhenti Abu Ayyub itu ya ta'tiqam membujuk ya Abu Ayyub akan Rasul hatta kana sehingga ada ya Rasul bil qulwi di dalam yang tinggi wa kanat dan ada itu tak datang ya kan Rasul al jifanu oleh mangkok besar ula lailat dalam setiap malam min saratil ansari dari para dermawannya kaum Ansar Kasad ibni Ibu Ubadah seperti Sa'ad bin Ubadah wa Sa'ad ibni Zurarah dan Asad bin Zurarah wa ummi Zaid ibni Thabitin dan ibunya Zaid bin Thabit. Fama min lailatin maka tidak dari satu malam ila wa ala babi kecuali atas pintunya Nabi, pintunya Rasul as-salasu bermula 3 awil arba atau 4 min cibani saridi dari mangkok besarnya roti sarid. Rasulullah SAW beliau setelah diberikan takdir oleh Allah, diterima oleh Abu Ayyub al-Ansari tinggal di rumahnya, maka beliau memilih untuk tinggal di tingkat rumah yang bawah. Di rumah Abu Ayyub al-Ansari itu ada 2 lantai, yang bawah dan yang atas, tapi beliau memilih yang di bawah daripada rumah Abu Ayyub al-Ansari supaya lebih meringankan orang-orang yang datang, orang-orang yang mau berziarah pada Nabi. Tetapi Abu Ayyub tidak ridho karena menghormati Nabi supaya Nabi tidak di bawahnya, dan juga karena kemungkinan akan tertimpa dari tanah yang dihasilkan oleh injakan telapak kakinya Abu Ayyub dan istrinya atau ada air yang ditumpahkan. Karena kalau zaman itu, kalau seperti itu atasnya airnya bocor. Nah, bertepatan kala itu pecah ya, satu bejana air di waktu malam karena istrinya Abu Ayyub. Maka berdirilah Abu Ayyub dan juga istrinya dengan selimut bludruk keduanya yang ia tidak memiliki yang lainnya lagi untuk mengusap air tersebut karena takut nanti mengenai Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Abu Ayyub tidak berhenti terus memujuk Nabi agar mau berada di bagian atas rumahnya. Dan pada waktu itu datanglah ya, mangkok-mangkok besar tiap malam itu dari para dermawannya kaum Ansor seperti Sa'ad bin Ubadah dan Asad bin Zurarah serta Zaid bin Thabit. Maka tidak ada di satu malam kecuali di atas pintunya Rasul itu terdapat 4
Ya masuk ala babi salasi habis alba ya. Fama min alatin wa ala babihi asalasi awil arba'i min sibanin min sari. Jadi tidak ada satu malam kecuali di ada di depan pintunya Rasul. Fama min alatin ila wa ala babi asalatu ada 3, awil arba'atu ada 4, min sibanin sariti daripada mangkok-mangkok besar roti sarit. Itu tempat tinggalnya Rasulullah di Madinah banyak yang berompati. Kalau sahabat sendiri bagaimana? Nuzulul muhajirina dan turunnya singgahnya orang-orang muhajirin. Walamat ahwala dan tatkala pindah ma Rasulullah bersama Rasulullah SAW aglabul muhajirina alaqul muhajirin oleh banyaknya orang-orang muhajirin tanah pasah fihim al-ansor, tanah pasah fihim al-ansoru fahakamal qur'ata binahu wa ma walama tawalat ala pindah Rasulullah bersama Rasulullah SAW aghlabul muhajirin oleh kebanyakan orang muhajirin tanah basah maka berlomba-lomba bihim di dalam mereka muhajirin al-ansor oleh orang-orang ansor. Maka kamu lalu menghukumi yang mereka ansor. Al-Qur'an akan undian bidul di antara mereka. Paman ajalah maka tidak turun muhajirun adalah seorang, paman ajalah tidak singgah muhajir adalah seorang muhajir yang beri jahat ala ansori atas orang ansor illa biburan dengan undian. Jadi orang-orang atau para sahabat muhajirin tatkala beliau itu mengikuti Rasulullah SAW ya, hijrah, maka terjadilah satu tanafus atau adanya perlombaan di kalangan ansor itu yang mereka kemudian memutuskan untuk diundi saja di antara mereka. Paman azala muhajirun ala ansor ila berkati, maka tidaklah singgah bertempat tinggal seorang sahabat muhajir di sahabatnya, seorang yang jadi paman azala muhajirun ala ansor ila berkati, tidaklah tinggal seorang sahabat ansor di rumah seorang sahabat muhajirin kecuali melalui ada apa namanya itu dari diundi dulu siapa tinggal di mana, itu diundi, bukan main tunjuk saja, karena untuk menghindari perpecahan di kalangan kaum muslimin. Baik, dibaca dulu bersama bismillah. Yang tegas semuanya bismillah. An-nuzul
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini rekamannya. Coba sekarang diterangkan tadi siapa, bagian siapa yang terlibat.